Masya Allah. Dari tayangan tadi ini kita ngambil pelajaran ya jamaah ya. Bahwa Allah tuh benar-benar suka dengan orang yang nggak pelit untuk berzikir gitu. Pakai jari kanan apalagi di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi yuk jamaah yang ada di rumah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali ya kita masih di Islam itu indah ya. Udah habis sholat subuh semuanya? Udah dong. Tema kita hari ini masih sama kok. Sabar Besti, jangan keki. Kita dengerin kisah dulu yuk jamaah yuk. Habis sholat subuh dengerin kisah bagus nih. Apalagi kisahnya ini mengenai sahabat Rasulullah nih tentang penghuni-penghuni surga yang gak pernah merasa iri dan dengki atas kenikmatan orang. Jadi kalau gak iri dengki masuk surga. Kisahnya seperti apa nih Ustaz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku Ustaz Maulana Ustaz Ulung Mas Soni serta para ulama guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Suatu ketika dikisahkan dalam kitab Az-Zuhdu karya Ibnul Mubarak. Dalam riwayat disebutkan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu warda, beliau diceritakan sedang duduk dengan baginda Nabi SAW dan sahabat yang lainnya di dalam masjid. Maka Nabi SAW memberitakan kepada para sahabat sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian seorang penghuni surga. Maka ditunggu orang-orang yang lewat di sana. Maka lewatlah seorang pria yang jenggotnya masih basah karena air wudhu, sedangkan tangan kirinya memegang sandalnya. Kemudian hari yang kedua, Nabi SAW lalu memberitakan kepada para sahabat, dari pintu itu akan lewat seorang penghuni surga. Maka lewatlah lagi orang yang sama. Di hari yang ketiga, Nabi SAW pun memberitakan kepada para sahabat, di pintu yang itu akan lewat lagi orang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang penghuni surga. Maka lewatlah lagi seorang pria dengan jenggot yang basah karena air wudhunya dan tangan kirinya memegang alas kakinya atau sendalnya. Maka Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu warda penasaran dengan orang yang disebut oleh baginda Nabi SAW. 3 hari berturut-turut Nabi menyatakan bahwa orang ini adalah tercatat sebagai seorang penghuni surga. Tentu saja orang ini mempunyai amalan khusus yang pastinya menjadikannya dijamin surga oleh baginda Nabi SAW. Dengan rasa penasarannya ini, Abdullah bin Amr bin As menyatakan kepada orang tadi dengan berkata, wahai sahabatku, saya ini sedang ada masalah dengan orang tuaku dan saya ngambek, saya ingin tidak pulang ke rumah selama 3 hari 3 malam. Boleh enggak kalau saya nginep di rumahmu? Maka berkata orang tersebut, silahkan. Tapi jangan lebih dari itu, engkau harus menemui daripada orang tuamu tadi. Maka menginaplah Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Malam pertama ia tidak mendapatinya qiyamul lail atau orang ini tidak tahajud. Hanya saja dia ketika terbangun dia senantiasa mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hingga waktu subuh datang. Malam kedua pun demikian, tidak ada amalan khusus yang dilakukannya. Malam ketiga ia melihat-lihat, baca Qur'annya biasa, sedekahnya pun biasa, sholatnya pun biasa, sholat sunnahnya pun paling hanya beberapa. Maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan, apa yang spesial dari orang ini? Tanpa tertahankan lagi rasa penasarannya, Sayyidina Abdullah bin Amr bin As mendatangi orang tadi dengan mengatakan, sahabatku, maafkan daku, aku datang ke sini bukan karena berkelahi berantem dengan orang tuaku. Hanya saja 3 hari berturut-turut Rasulullah SAW setiap engkau mau memasuki masjid, Rasulullah bertanya kepada kami, maukah kalian melihat penghuni surga? Dan ternyata orang itu adalah dirimu. Saya datang ke sini hanya untuk melihat apa amalan khususmu. Berkata orang tersebut, ya seperti biasa, tidak ada amalan khusus saya. Alhamdulillah kalau Nabi menyatakan hal tersebut, saya merasa bahagia. Tapi seperti yang engkau lihat, saya tidak mempunyai amalan yang melebihi amalanmu. Saya tidak mempunyai amalan yang melebihi sahabat yang utama yang lainnya. Lalu apa yang membuat Nabi SAW menyatakanku sebagai seorang penghuni surga? Lalu ditanyakan oleh Abdullah bin Amr bin As, apa amalan khususmu? Hanya saja aku tidak pernah merasa iri terhadap nikmat orang lain. Maka ternyata hal inilah yang membuatnya divonis oleh baginda Nabi SAW sebagai seorang penghuni surga, namun jasadnya masih ada di dunia. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, masih banyak ada orang yang ibadah tapi mungkin yang iri dengkinya itu yang susah dihilangkan Aduh, itu ya. subhanallah, khawatirnya gitu. Khawatirnya gitu ya, mungkin itu yang Iya. membedakan dengan yang lainnya Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk Sama-sama, Sony. kisahnya. Semoga bisa menginspirasi kita ya jamaah yang ada di rumah ya. Kita